Dan Tuhan, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Engkau mengajar kami dan sampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Curahkan roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kami. Dan buat kami mengerti akan jalan dan kehendak-Mu. Hamba berdoa tidak ada satu orang pun yang tinggalkan tempat ini dalam keadaan yang sama. Engkau mengubah kami dalam kasih karunia Tuhan yang besar. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amen. Mari buka firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal yang ke-28. Ayat yang ke-28. Ayub pasal 28 ayat yang ke-28. Ayub 28 ayat 28. Saya akan ajak kita membaca bersama-sama Ayub 28 ayat yang ke-28. Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya. Saya bisa lihat. Oke, kita baca sama-sama Ayub 28 ayat 28. 2, 3. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah apa? Hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saya baca ayat ini, saudara. Alkitab berkata sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Saya renungkan akan satu ayat ini, tapi kemudian saya melihat terhenti pada kata Tuhan di sini. Karena Alkitab ini menggunakan berbagai bentuk kata yang berbeda, terutama perjanjian lama, ketika menyebut kata Tuhan. Ada waktunya di mana digunakan kata Elohim. Ada waktunya digunakan kata Yehova. Tapi kalau kita perhatikan pada Ayub 28 ayat 28, kata yang dipakai bukan Elohim, bukan Yehova. Tapi kata yang dipakai adalah kata Adonai. Dengan kata lain, Alkitab berkata begini. Sesungguhnya takut, kata takut ini bukan orang seperti takut melihat hantu atau takut menghadapi persoalan. Tapi lebih kepada satu penghormatan, respek, hormat. Hormat memberikan pengagungan, kemuliaan kepada Adonai. Penghormatan, takut akan Adonai, itulah hikmat. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kata Adonai? Di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan kata master atau tuan. Tapi kata Adonai di dalamnya ada satu pengertian yang sangat mendasar. Yaitu bahwa dia adalah seorang owner atau pemilik. Saya mau ulang lagi. Alkitab berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Takut kepada Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang seperti apa? Apakah dia Elohim? Apakah dia Yehova? Ternyata bukan. Alkitab berkata bahwa sesungguhnya takut akan Tuhan, akan Adonai, akan Master, akan Tuhan kita, akan pemilik, the owner, pemilik. Itulah hikmat. Ketika saya membacakan ayat ini, saudara, saya berkata dengan jujur kepada Anda, inilah pergumulan yang paling besar yang ada pada hidup orang Kristen. Yaitu menentukan sebetulnya siapa pemilik hidup kita yang sebenarnya. Secara teori orang sudah berkata, oh Tuhan memiliki segala-galanya. Ya betul. Memang demikian kenyataannya. Bukankah kita ini orang tebusannya? Pada hari kita berkata, aku mau terima Tuhan Yesus. Kita jadi orang tebusannya. Waktu kita ditebus, kita tidak berhak atas diri kita sendiri. Tuhanlah yang berhak atas hidup kita. Dialah the owner itu. Dialah pemilik atas kehidupan kita. Tapi kenyataannya, supaya teori ini menjadi realita, itu merupakan pergumulan yang tidak mudah bagi banyak atau semua orang Kristen di seluruh dunia. Karena hakikatnya, orang masih ingin memiliki dirinya sendiri, sekalipun dia menganggap dirinya orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus. Tapi Ayub dalam kitab ini berkata
bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Kalau kita hormat kepada Allah sebagai the owner, pemilik kita, dia berkata, itu adalah hikmat dalam kehidupan kita. Nah, saya mau beritahu begini. Dengan kata lain, saya hanya mau mengembalikan apa yang sudah selama ini kita pelajari. Bahwa hidup kita ini sebetulnya, dan dengan segala yang ada pada kita cuma seorang pengelola. Kita cuma seorang steward. Dan kita bukan owner sama sekali. Dan kalau pengertian ini bisa tertanam kuat dalam kehidupan kita, cara hidupmu akan berbeda, cara bicaramu berbeda, cara berpikirmu berbeda, cara bertindakmu berbeda. Sebab engkau dan saya sadar, kita cuman steward, kita cuman pengelola. Tuhanlah Adonai itu, the owner itu, the master itu, yang memiliki kita. Dan Alkitab berkata, kalau kita hormati dia sebagai owner, sebagai pemilik, Anda jadi orang yang berhikmat. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya kacau, dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sebab dia tidak berhikmat. Kenapa tidak berhikmat? Sebab dia memiliki hidupnya sendiri. Kita belum sampai pada pengertian mendasar yang kuat dalam diri kita, bahwa aku hanya owner, aku hanya steward, dan dialah the owner yang sebenarnya. Saudara sekalian, kalau Anda bisa belajar ini, hidup kita akan berbeda. Saudara, dalam keadaan apapun Anda berkata, nggak ada bedanya. Sebab aku sebetulnya tidak pernah memiliki apa-apa. Aku hanya mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Nah, saya ingin beri dua contoh pada pagi hari ini. Yang satu dari perjanjian lama, yang kedua dari perjanjian baru. Contoh perjanjian lama, saya mau tunjukkan ada satu orang yang luar biasa, namanya adalah Simson. Nah, saya harap Anda semua sudah pernah baca akan ayat ini, atau cerita ini, karena cerita Simson ini menarik sekali. Dia seorang hakim dari suku Dan. Nah, keberadaan Simson itu bukan karena kebetulan. Sudah sejak zaman Yakub dia dinubuatkan akan datang. Dari mana kita tahu? Coba buka Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49. Ayat yang ke-16. Ini merupakan nubuat yang disampaikan oleh Yakub berkaitan dengan suku Dan. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-16. Alkitab berkata begini. Adapun Dan, ia akan, apa saudara? Mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Nah, dengarkan baik-baik. Dari semua hakim yang pernah hidup di Israel, tidak ada satupun dari suku Dan kecuali Simson. Dengan kata lain, Simson adalah satu-satunya hakim Israel yang berasal dari suku Dan. Waktu Yakub bernubuat bahwa Dan akan mengadili bangsanya, dia berkata, dari suku Dan akan lahir seorang hakim bagi Israel. Nah, ternyata sepanjang sejarah suku Dan, dia hanya punya satu hakim, dan hakim itu namanya adalah Simson. Dengan kata lain, apa yang Yakub katakan itu sebetulnya menunjuk secara khusus kepada pribadi Simson dan tidak mungkin kepada orang lain. Ketika Simson lahir, kita tahu bahwa Roh Allah berkuasa atas dirinya. Orang ini diurapi Tuhan begitu luar biasa, dia punya kekuatan yang sangat hebat. Nah, Anda harus mengerti bahwa Simson tidak perlu doa puasa untuk kuat. Dia tidak perlu untuk doa semalam suntuk untuk kuat. Itu merupakan kasih karunia Allah. Boom, dia dapat pengurapannya. Begitu kuatnya dia, tidak ada orang lain yang sehebat dia. Dia tundukkan orang Filistin, dia buat mereka porak-poranda hanya dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ini Simson, saudara. Tapi orang dengan karunia, dengan pengurapan seperti ini, parah moralnya. Hobinya itu jatuh cinta dengan wanita asing. Sukanya itu perempuan Filistin. Paling tidak kalau Anda baca, 3 kali dia jatuh cinta, dia senang sama orang Filistin.
tidak pernah jatuh cinta dengan bangsanya Israel. Dia suka perempuan asing. Moralnya parahnya luar biasa. Kenapa bisa begitu, saudara? Sebab saya yakin dia belum mengerti bahwa pemilik dari semua kekuatannya itu Tuhan, bukan dirinya. Dia pikir dia yang punya, saudara. Kalau dia yang punya, dia bisa berbuat apapun yang dia mau. Tapi dia harus sadar, bukan dia yang punya itu. Dan singkat cerita, akhirnya jatuh ke pangkuan Delila. Anda tahu kisahnya, dia ditangkap, ketahuan akan sumber kekuatannya, dipotong rambutnya, diikat, dicungkil matanya, dan dia dijadikan cemooh banyak orang. Nah, perhatikan saudara sekalian, pada akhir dari hidupnya kita tahu, Simson mendapatkan kekuatannya kembali untuk kali yang terakhir. Bagaimana caranya? Coba buka Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Lihat pada ayat yang ke-28. Hakim-Hakim pasal 16. Mulai ayat yang ke-28. Saya bacakan ayat 27 supaya Anda tahu akan konteksnya. Di rumah Anda baca cerita Simson ini. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Jadi dari seorang yang begitu kuat, jadi pelawak. Saya beritahu Anda, kalau Anda dipakai Tuhan luar biasa, Anda jatuh, Anda jadi pelawak. Ludruk mau ambil saudara. Ketoprak, doyan. Tapi Anda menyakiti hati Tuhan luar biasa. Amen. Orang dipakai Tuhan, Anda mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, Anda jatuh. Diinjek-injek, lu dihabisin setan, saudara. Percaya? Jadi pelawak. Gak dibayar lagi. 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkullah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati terbunuh pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Eshitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah, Anda bertanya, Pak, dari mana kekuatan doa itu bisa melahirkan hal yang dahsyat? Nah, itu bukan soal rambutnya tambah panjang, saudara. Bukan. Tapi kalau Anda perhatikan doanya, perhatikan pada ayat yang ke-28. Dia berkata, ya Tuhan Allah. Kata Tuhan dia gunakan kata Adonai. Kata Allah dia pakai kata Jehovah. Kemudian dia berkata, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, kata Allah terakhir dari kata Elohim. Dia gunakan 3 nama Allah sekaligus. Tapi pertama-tama, untuk pertama kali dalam hidupnya dia berkata, ya Adonai, the owner of my strength, pemilik kekuatanku, dia berkata. Dia tidak pernah panggil Tuhan Adonai sebelumnya. Tapi kali itu ketika dia minta dipulihkan, dia berkata, Adonai, engkau pemilik. Dia aku. Kata engkau pemilik semuanya. Bukan aku Tuhan. Tapi engkau, the owner of my strength. Engkau pemilik kekuatan ini. Dan dia berkata, ya Tuhan Allah, Adonai, Jehovah. Ketika dia berkata Jehovah, dia bicara tentang the revealing one, pribadi yang menyatakan dirinya. Dan baru terakhir, dia berkata, ya Allah, dia panggil Elohim,
the mighty one. Dan itulah yang membuat kekuatannya, boom, kembali ke dia. Selama Simpson tidak mengakui bahwa Tuhan adalah owner dari kekuatannya, tidak akan pernah dapat dipulihkan. Rambutnya boleh panjang sampai ke lantai, saudara. Tidak ada gunanya. Tapi hari itu, dia sadari sesuatu. Dia adalah pemilik. Nah, Alkitab berkata, yang dia bunuh pada waktu itu lebih banyak dengan yang dia bunuh ketika dia masih kuat dan melek matanya. Kenapa? Tadinya dia pakai apa yang Tuhan berikan semaunya sendiri. Tapi hari itu dia mengakui, dia berkata, kamu pemiliknya Tuhan. Waktu kita bisa mengakui bahwa Tuhan pemilik semua yang ada pada kita, Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan akan percayakan banyak hal yang besar dalam hidupmu, saudara. Oleh karena itu, mari kita balik dan kita berkata, sesungguhnya Engkau pemilik semuanya. Kita cuma steward, pengelola. Dia the owner, pemilik semuanya. Amen, saudara. Dan jangan dikira itu mudah, saudara. Itu gampang dicerna di otak kita. Tapi jadi realita buat kita. Konsekuensinya begitu banyak. Nanti saya tunjukkan sebuah ilustrasi buat saudara. Saya berikan contoh yang berikutnya pada Perjanjian Baru. Nah, sekarang buka dulu Markus pasal yang ke-10. Saudara mau jadi steward aja? Amen. Markus pasal yang ke-10. Lihat ayat yang ke-28. Nah, Anda mestinya baca mulai ayat 17. Supaya Anda tahu konteksnya tentang cerita orang muda yang kaya. Yang Tuhan katakan, sukar, orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi lihat pada ayat 28, setelah pembicaraan itu dalam konteks pembicaraan tentang kekayaan dan kerajaan surga, ayat 28 berkata begini, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa itu? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan apa? Ladang, sekalipun disertai berbagai apa? Penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang apa? Terdahulu. Nah, kenapa Petrus yang paling ribut, saudara? Waktu dengar bahwa orang kaya susah masuk kerajaan surga, Petrusnya itu gelisah. Sebab Anda harus tahu ini ya, Petrus itu bukan nelayan miskin, saudara. Kalau Anda ke Israel, dia punya rumah yang cukup besar. Di Kapernaum dia punya rumah. Dan itu rumah yang dipakai Yesus ngajar orang banyak sampai dibongkar atapnya. Di Israel rata-rata rumah itu kecil. Rumah Petrus ditemukan. Itu diperkirakan itu rumah Petrus dalam arkeologi yang ada. Dan itu merupakan rumah yang besar. Dan Anda harus mengerti bahwa Petrus meninggalkan semuanya. Dia concern sebetulnya. Kenapa? Sebab Anda harus tahu dia punya istri. Loh, Pak, hubungannya apa? Saya sudah beritahu minggu lalu. Orang yang beristri mesti menyenangkan hati istrinya sehingga memikirkan hal-hal yang duniawi. Jadi Anda perlu modal. Kalau wattmu kecil, susah punya istri. Ngerti watt kecil? Pura-pura. Hasto itu apa? Terang terus katanya. Keluarnya ayam sorry katanya Hasto. Nah, dengerin baik-baik sekarang. Dia punya istri. Dia berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut engkau. Lalu kau bilang susah masuk kerajaan surga. Udah ditinggal semua. Nah, dia bukan hanya punya istri loh, saudara. Dia yang lebih hebat.
Dia punya apa? Mertua. Dan mertuanya tinggal serumah dengan dia. Itu perlu kasih karunia. Amen. Tapi yang saya mau beritahu begini, saudara. Rupanya ketika Yesus itu memilih murid-muridnya, pelajaran yang dia berikan kepada para muridnya adalah pelajaran tentang stewardship. Tinggalin semua, ikut aku. Dan itu hal yang orang tidak bisa mengerti. Ketika Petrus mulai ragu dan dia bertanya, kami telah tinggalkan semua, kami dapat apa? Dan Tuhan berkata, sekarang, pada masa ini juga, kamu dapat berapa? 100 kali lipat. Saya mau tanya pada saudara, kenyataannya mereka nerima nggak? Kenyataannya mereka terima rumah ladang 100 kali lipat nggak? Saya mau tanya. Ayo. Sejauh yang Alkitab tulis, siapa yang bilang terima? Coba angkat tangan. Siapa yang bilang tidak terima? Coba angkat tangan. Jadi Tuhan Yesus bohong. Ayo. Kenapa lu nyembah Yesus yang bohong? Oh, ini tafsirannya, Pak. Omong kosong. Dia berkata sekarang pada masa ini juga. Oh ya Pak, sehari 1000 tahun. Nah, salah mati orangnya, saudara. Kalau dia sudah mati, gak perlu tanah 100 kali lipat dong. Kuburan kan cuma kecil. Oh nanti tulangnya akan nyebar kemana-mana. Gombal, saya berkata. Kenapa Anda masih tetap yakin Tuhanmu bohong? Heran ya. Saya beritahu saudara, masalahnya di mana? Dalam hatimu dan pikiranmu. Engkau tidak pernah kuat berkata, kita cuma steward. Tak buktiin pakai ayat saudara. Mereka terima. Tapi cara nerima mereka bukan seperti yang Anda dan saya pikir. Nah, kita ini orang Kristen gini sih. Kalau kami terima, berarti milikku, mine. Salah. Kita nggak punya apa-apa. Kita cuman steward pengelola. Dia pemiliknya. Nangkep saudara. Ketika mereka mulai ikut Tuhan, dia berkata begini. Oke, tinggalkan semua. Dengan kata lain dia mau berkata apa? Kamu jadi pengelola aja. Aku suruh apapun, kerjakan. Orang muda kaya, dia berkata, jual semua. Berikan ke orang miskin. Nah bisa. Sebab ini milikku. Pelajaran yang gagal diterima orang muda ini adalah bahwa dia cuma pengelola. Kita ini karena kerja keras, saudara. Ya, nabung sedikit-sedikit dari watt kecil dan sebagainya itu sehingga kita merasa ini milik saya. Ini milik saya. Dan itu yang membuat kita jadi tidak berhikmat. Itu tidak ada breakthrough dalam kehidupan kita. Sebab kita ini mindsetnya, kita ini pemiliknya. Biarpun watt kecil, tetap ini milik saya. Dan Tuhan mau berkata, kamu cuman pengelola. Saya mau tunjukkan kepada Anda. Mereka terima nggak? Oh terima. Menurut saya, bahkan lebih dari 100 kali lipat. Sebab perkataan 100 kali ganda itu sebetulnya satu jumlah yang begitu maksimal. Yang begitu besar. Anda berkata dari mana Pak? Lihat. Kalau terima nggak saudara laki-laki? Terima. Saudara laki-laki terima tuh. Kan mereka punya banyak brothers and sisters in Christ. Saudara perempuan terima ayah rohani banyak. Ibu rohani banyak. Rumah dan ladang tidak terima. Ya apa Yesus kok kayak begitu saudara? Apa ini main ketoprak humor atau gimana? Dia tidak pernah ngomong separuh-separuh. Tapi yang di mindset kita ini keliru. Coba saya mau tanya pada saudara. Kalau Hasto ini punya 10 saudara laki-laki. Apakah itu miliknya dia? Itu saudara atau pembantumu? Saudara kan? Kan gak bisa, silatin sepatuku. Gak bisa kan? Anda kan punya relationship yang tertentu. Tetap saudaramu.
Tapi engkau mesti layani dia. Engkau kelola mereka dengan baik, tanda petik. Kalau Anda dan saya seorang pengelola, bukan pemilik, cara mikirmu begitu, Anda akan ngerti firman. Nangkep, saudara. Nah ini loh yang susah. Nah saya buktikan. Kisah Rasul pasal 4. Alkitab itu komplit, saudara. Kisah Rasul pasal 4. Ayat 32. Mulai. Tunjukin kepada saudara. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka apa? Bersama. Nah ini bukan komunis, saudara. Ini stewardship. Kelola mereka, ini milik bersama, betul. Jadi suruh ngasihkan ini ke siapa, enteng buat mereka. Kenapa? Cuman pengelola. Orang komunis pikir, ini komunisme, ngawur. Mereka masih bisa menikmati diri mereka sendiri, tapi itu mereka cuma pengelola. Jadi sewaktu-waktu, taburkan ke sana, tabur. Berikan ke sana, beri. Enteng aja. Karena mereka ngerti, mindset mereka sadar, roh Allah kerja. Nah, dengar Bapak, orang makin kuat roh Allah kerja, selfishnya makin hilang. Saudara. Ego kita tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Kalau hadirat Allah mulai hilang, ego kita akan muncul. Uang 500 berantem, saudara. Nangkep. Karena kita nggak ngerti sebagai pengelola. Terus apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab, dengerin, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi ada orang miskin nggak? Nggak ada. Kalau Alkitab ini keliru, potongan Alkitabnya, saudara. Ya, Alkitab berkata nggak ada. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, jelas itu, garis bawah yang tebal, sampai robek sedikit nggak apa-apa. Menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki siapa? Termasuk Petrus nggak? Termasuk. Termasuk Anania Safira nggak? Iya. Ditaruh di depan kaki rasul-rasul, lalu apa? Dibagi-bagikan. Loh kok dibagi-bagi? Karena cuma pengelola. Nah kalau mereka pemilik ya dimakan sendiri, saudara. Mereka cuma apa? Pengelola. Ngerti nggak pengelola ini? Ini loh yang susah. Makanya tanpa sadar Anda berkata, Yesus pembohong. Nggak terima kok mereka. Saya bilang bohong. Mereka terima lebih dari apa yang mereka beri. Terusin, saudara, terusin. Dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletaknya di depan siapa? Kaki. Ini pelajaran stewardship sebetulnya. Waktu ikut Yesus pertama, dia berkata, tinggalkan semuanya. Ikut aku. Semua pergi. Yang diambil pertama itu tukang mungut pajak. Tax collector, Matius. Ikut aku. Matius itu tukang meres orang ahli ya. Karena tukang pajak. Dia bilang, ikut aku. Diambilin semua, suruh ninggal semuanya. Ikut aku. Begitu mereka ikut, mereka diajari, kamu cuma pengelola. Ini cuma stewardship. Kamu kelola. Begitu mereka selesai dalam pelajaran, Tuhan berkata, oke, aku beri kepercayaan lebih besar. Itu orang jual tanah, jual rumah, jual ladang. Barnabas ini orang kaya di Siprus, saudara. Diperkirakan itu ladang anggur, hebat, mahal di Siprus. Dijual semua, ditaruh di depan kaki rasul. Yang ngurus siapa? Rasulnya. Dibagi oleh rasulnya. Kok dibagi, Pak? Ya karena steward. Bukan owner. Nangkep, saudara. Dan di sini orang Kristen lemah sekali. Kalau Anda dan saya tidak sadar bahwa Anda ini seorang steward saja, repot.
Anda diberi kepercayaan sedikit, Anda marah. Anda diberi kepercayaan banyak, Anda tersipu-sipu malu. Ya. Ada cerita di Alkitab perumpamaan. Ada orang diberi 5 talenta, 2 dan berapa? 1. Yang 1 ngamuk. Yang banyak ngomong itu 1 biasanya. 1 biasanya. Yang diam kerja 5 atau 2. Nah, saya mau beri contoh. Saya mau beri contoh apa yang sebetulnya Anda bisa lihat kalau Anda jadi seorang pengelola. Karena sebetulnya begini. Tadi pagi Tuhan bicara sama saya gini. Saya diingatkan kesalahan yang pernah saya buat. Bukan karena Allah ingat-ingat dosa saya, saudara. Tapi dia memberikan pelajaran kepada saya. Bahwa kalau Anda diberi kepercayaan, Anda harus jalankan dengan segenap hati. Tidak usah tersipu-sipu malu. Waktu kita mulai gereja ini 9 tahun lalu, saudara. Tuhan bicara sama saya mulai gereja lokal. Saya bertanya, saya nggak tahu tentang stewardship. Akhirnya apa? Saya bukannya berdiri berkata, baik Tuhan, I will start this church. Saya akan mulai gereja ini. Enggak, saya berkata, wah nggak enak kalau cuma saya. Kan teman-teman saya banyak. Anda tahu akhirnya lucu sekali. Jadi humor, jadi lawak. Saudara. Kita langsung buat penatua 11 orang. Hebat kan? Dan Tuhan berkata, ingat, ketika kamu tidak bisa dipercayai, kamu sungkan. Itu kok kenapa kamu sungkan? Karena kamu merasa bahwa posisi jabatan pemimpin itu milikmu. Padahal bukan. Siapa ownernya? Tuhan sendiri. Kita cuma siapa? Steward. Nangkep. Saya bagi ke 11 orang. Anda tahu? Itu merupakan tahun-tahun paling buruk dalam sejarah hidup saya. Nightmares. Kacau. Sampai akhirnya one day Tuhan mulai bangun hidup saya. Saya berkata, tidak lagi begitu. Saya tahu Tuhan bicara sama saya. Saya lakukan yang Tuhan mau saya lakukan. Dan Tuhan berkati kita. Amen, saudara. Jadi jangan malu-malu. Kalau Anda malu-malu, diberi kepercayaan oleh Tuhan, Tuhan malah nggak suka. Saya beri contoh begini. Misalnya, saya kalau pergi ke luar negeri, cukup lama, hampir selalu saya minta keluarga Thomas dan Ribka untuk tinggal di rumah kami. Why? Karena kami percaya dengan mereka. Pak, kenapa enggak saya? Sorry, I trust them more than the rest of you. Sebagian bukan karena enggak percaya, sebagian karena punya keluarga sendiri. Pak Ardian punya keluarga, masa suruh jaga anak. Saya sudah anak 3, sekarang kasihan, tak tambah 3. Pak Timotius sedang 3. Jadi, kalau saya tambahin 3 lagi jadi 6, dia mungkin senang, ibunya mungkin enggak terlalu happy ya, karena sedang ada, belum sepakat mereka mau berapa. Tapi karena dulu Thomas dan Ribka belum punya anak, sekarang akan punya anak, sehingga tiap Sabtu, hari pagi mesti membawa anaknya makan soto dengan gengnya dan sebagainya. Demi kepentingan anaknya, kata teman-teman ini. Nah, dengar baik-baik, saya trust kepada mereka. Saya percaya mereka. Saya tinggal rumah 1-2 minggu, pernah sebulan, anak-anak mereka di bawah kontrol mereka. Seisi rumah saya semua terbuka untuk mereka. Saya berikan semua kunci yang mereka butuhkan karena saya trust dengan mereka. Nah, dengar baik-baik. Apa yang terjadi kalau mereka begini? Nggak enak ya. Nggak enak ini, sungkan. Saya diberi kepercayaan begini. Udahlah, tetangga-tetanggaku sa-RT tak bawain, tak gilir aja ya. Hari pertama keluarga ini, hari kedua keluarga ini, hari ketiga keluarga ini. Bayangin, saudara. Ketika saya pulang mereka lapor, Pak, karena saya sungkan, Pak. Nggak enak, ini kepercayaan terlalu besar. Jadi saya gilir ya, Pak ya. Tetangga-tetangga saya, terus tukang becak itu tak pajak, sopir kenek tak ajak ke sini. Jadi keluarga Bapak, anak-anak Bapak, sehari pertama dididik oleh tukang becak, hari kedua oleh sopir Daihatsu, hari ketiga oleh pembantu rumah tangga, hari keempat, saya kasihan Pak, ada itu anak-anak jalanan kok kelantar, tak bawa masuk 5 ke rumah Bapak, tidur di karanjangnya Bapak. Apakah saya berkata, hebat. Itu saudara. Itu masalah kepercayaan. Mereka bukan the ownernya. Mereka cuma steward. Kasus contoh ini saya ownernya. Atas anak-anak dan rumah tangga saya. Kalau saya percayakan kepada mereka. Mereka harus terima itu sebagai tanggung jawab. Dan jangan sungkan. Tapi mungkin ada teman kantor yang saya berkata begini.
tolong ya, kamu pokoknya bagiannya cuma ngelihat ban mobilnya aja. Tipis atau enggak, tiap hari kamu ukur ya. Misalnya. Jangan tersinggung, saudara. Sebab itu toh bukan mobilmu, dan juga bukan mobilnya Thomas dan Ribka. Kita cuma mengelola. Nangkep, saudara. Dan ini bagian yang di sini gampang nangkep, di sini susah, saudara. Amen. Saya beri contoh. Aset. Saya minta tiga orang. Laki-laki aja. Men. Tiga orang. Misalnya. Ini pernah terjadi tapi Anda tidak tahu. Tapi misalnya sekarang ini. Saya ingin ke kamar mandi, saudara. Ini pernah terjadi tapi Anda tidak tahu. Saya punya cara Anda tidak tahu dan saya pergi. Balik lagi. Ya, siap lagi. Misalnya, saya sudah nggak tahan. Perut saya sakitnya luar biasa. Misalnya ini. Saya bilang, Pak Ben, tadi pagi makan apa tadi? Aduh, sakit sekali. Lalu saya berkata begini. Tolong kamu atur ya dengan jemaat. Saya harus ke kamar mandi ini. Lalu kemudian saya berkata pada mereka. Titip. Kamar mandi kan basah takut nanti. Titip. Tadi buka. Ini ditaburi orang, bukan beli, saudara. Titip. Titip ya. Saya pergi. Mereka bisa tersinggung nggak? Kalau mereka anggap barang itu milik mereka, mereka bisa berkata, wah ini Pak Petrus Agung ini pilih kasih. Dia bisa berkata, aku cuma dikasih Alkitab. Mendingan catatannya, ada pewahyuannya. Kalau mah ini gua juga punya. Kok cuma Alkitab? Jelek lagi sudah. Coba catatannya. Saya bisa khotbah kayak dia. Direkam lagi. Kalau ini kan nggak perlu Alkitabnya dia. Terus dia lihat sebelahnya. Dapat dompetnya tuh. Tebel nih. Ada kartu kreditnya. Ada STNK. Ini ada STNK Land Cruiser, saudara. Bukan punya saya. Punyanya siapa? Salah. Kok Bu Indri? Bu Indri hanya pengelola. Tuhan yang punya, ngaco. Tak khotbahi ngotot-ngotot. Istirahat sebentar, saudara. Kau punya Bu Indri. Tuhan yang punya. Ibu Indri yang kelola. Beberapa hari lalu ada teman saya, hamba Tuhan dari Temanggung. Dia mampir ke rumah. Dia bilang, ini ya rumahnya Pak Petrus Agung. Dia teman baik saya. Saya bilang, bukan. Tuhan yang punya. Petrus Agung hanya kelola. Oh ya. Belum masuk kan pelajarannya. Saya bilang, belum masuk. Susah, saudara. Saya berkata pada saudara, saya bergumul dalam hal ini. Oke? Nanti lihat, ini ada dompet ini. Dia bilang, kalau tukar ya baik sebetulnya. Ini buat apa? Itu mending. STNK itu. Tiba-tiba, Deva lihat yang saya titipkan ke Daud, aset. Coba tunjukin. Itu lebih asik. Ini kalau BPKB asik. Kalau STNK cuma pinjem, saudara. Dia bilang, wah. Jangan disoal dekat-dekat nanti orang pada lihat. Jadi kalau mereka begitu, lalu iri. Saling iri. Dia bisa berkata, ini bisa dinaikin, ini bisa diapain. Tapi kalau mindsetnya benar, bahwa aku cuma pengelola, yang merasa dapat sedikit,
tidak akan iri dengan yang dapat banyak. Sebab mereka berkata, kami sama-sama nggak punya kok. Itu masalah kepercayaan Tuhan. Dan dia ngukur dalam kasih karunia-Nya, kekuatan kita seberapa. Allah yang baik tidak mau kita mati karena berkat. Nangkep saudara. Semua kita diukur. Kekuatan imanmu, caramu memberi, semua diukur. Dan dia itu punya ukuran yang betul-betul adil. Dia Adonai, the owner. Kita cuma steward, pengelola. Nggak lebih dari itu. Nangkap saudara. Jadi ketika yang terima mungkin cuma Alkitab butut ini, dia nggak berkata, kenapa aku nggak terima yang lain? Sedangkan yang terima lebih banyak mungkin, dia nggak tersipu-sipu. Di sini akui. Loh, itu punya siapa kok kamu malu? Nangkap saudara. Lupa kenapa berbeda-beda? Memang berbeda-beda. Tuhan pun beda-beda kok. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Semua kita berkembang dan masing-masing ada hukum tabur tuainya. Kalau Anda bisa nangkap ini, saudara, hidup kita jadi ringan kok. Betul ringan. Ketika Tuhan ngomong sama saya soal mobil ini, dia bilang, yang mobilmu sekarang nanti kasihkan orang itu. Saya bilang, ya, tabur aja. Itu dijual kira-kira 100 juta lebih katanya sekarang. 110 juta katanya mobil. Jadi itu akan jadi mobil saya ketika yang saya kasih, saudara. Jadi mindsetnya sudah. Nah, kalau sudah begitu, mikirnya sudah begitu. Anda nggak begini, dijual ya mobilnya ya. No way. Kalau orang berkata jual, jual. Dia bilang kasihkan ke orang, kasihkan. Nangkap saudara. Itu harus merupakan bagian dari kenyataan kehidupan kita. Amen. Nah, kalau kita bisa punya cara mikir begitu, beres, saudara. Yang terima satu tidak akan iri dengan yang dua atau yang lima. Jangan berkata, baik, aku mau belajar dari dia. Kenapa Tuhan lebih percaya dia lebih? Apakah ada bagian yang rapuh dari hidupku, yang kalau berkat besar diberi, aku ini bisa rontok semua? Yang terima 2, terima 5, dia gak akan tersipu-sipu berkata, nggak enak sama yang lain, bagi-bagi. Malah keliru, saudara. Itu harus Anda kelola. Itu bagian dari kepercayaan yang Tuhan beri. Persoalannya adalah, apakah saudara dan saya bisa dipercayai dia atau tidak? Nangkep, saudara. Ayat terakhir. Terima kasih, saya kembalikan. Loh, kembali semua atau saudara? Kembali. Oh, mereka cuma mengelola sebentar kok. Thank you. 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebagai ayat terakhir kita sebelum kita berdoa bersama-sama. 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Yang kepadanya, apa saudara? Dipercayakan apa? Rahasia. Ini cuma kepercayaan, saudara. Kepercayaan. Nah, dengar baik-baik, saya mau beri. Alkitab mengatakan begini, Yesus mengatakan, kamu jangan ingin disebut orang guru dah. Guru itu tuntutannya berat. Ya, banyak orang bangga, aku nih jawabannya guru loh. Saya bilang malah repot. Anda ngerti banyak, dituntut banyak. Yang Tuhan mau sebetulnya bukan kita jadi guru atau jadi orang yang pintar ngajari orang lain. Bagaimana firman, the word become flesh. Firman jadi manusia, jadi daging. Itu yang penting. Bukan teorinya, tapi bagaimana mengaplikasikan firman jadi daging. Jawatan guru memang ada. Tapi seharusnya jawatan guru itu mendemonstrasikan dalam hidupnya bagaimana firman jadi kenyataan. Amen. Nah, Alkitab berkata, itu pun perlu kepercayaan Tuhan. Dikatakan bahwa kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua. Nah, kepada orang yang dipercaya ini apa yang diminta? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata apa? Dapat dipercayai.
Jadi masalahnya tinggal kepercayaan Tuhan kok, saudara. Saya pernah beri contoh begini ya. Kalau Anda kerja di bank, jadi kasir atau apa, Anda boleh tidur di atas tumpuan uang. Ya kan? Lagi break makan siang, temanmu semua makan siang, Anda berkata, enggak, saya mau tidur. Di mana? Tumpuan uang. Dari kecil gua ngimpi tidur di atas tumpuan uang. Hari ini harus jadi kenyataan. Tidur tumpuan uang. Pak Harto banyak Anda tumpuin gitu. Tetap senyum kan bapaknya. Anda tidur. Anda boleh begitu, Anda bangun, Anda berkata, wah, uang ini membuat segar. Kesegarannya melebihi spring bed apapun. Rasanya itu enak sekali. Boleh. Tapi apakah engkau boleh bawa pulang? Boleh nggak? Boleh sebagian gajimu engkau bawa pulang, saudara. Terus, itu cuma engkau sebagai pengelola aja. Nangkep, saudara. Biarlah itu jadi bagian kuat dalam kehidupan kita. Nanti diminta apapun oleh Tuhan, itu Anda enggak merasa apapun. Ya, misalnya, betul. Kasihin si A, 2 juta. Tuhan, nggak pantas si A dapat 2 juta. Orangnya begini. Itu kalau uang milikmu, engkau boleh menilai orang. Kalau itu milik dia, berarti bang, salurkan. Gampang. Karena uang itu sebetulnya kalau Anda bisa menguasai, itu cuma angka-angka tok sebetulnya, saudara. Itu tuh, barang itu kadang-kadang tuh nggak real. Dari nol sini, pindah nol sini, pindah nol sini, pindah nol sini. Begitu aja. Lama-lama kayak begitu, saudara. Sebab dia yang punya semua. Itu bukan hal yang terlalu luar biasa. Ya. Tapi kalau Anda tidak bisa taklukkan itu, Anda akan ditaklukkan habis. Yang dituntut adalah bahwa ternyata kita dapat dipercayai. Coba renungin baik-baik. Ingat, ini bukan punya Ibu Indri. Tuhan yang punya, Dia yang kelola, saya yang pakai. Enak kan? Enak kan? Dia yang bayar pajaknya, saya yang pakai. Supaya tidak rusak, saya pakai rutin. Dan dia yang bayar pajaknya, banyak alus yang kan. Itu namanya keadilan, saudara. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah Allah kita Allah yang baik? Amen. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Anda mau hidup dalam hikmat, Anda harus tahu Dia adalah Adonai, saudara. Dia master, saudara. Satu kali Paulus tanya kepada orang Roma, mengapa masih banyak orang yang belum diselamatkan? Dan dia berkata, karena tidak ada orang yang memberitakan. Dan pada ujungnya dia berkata, kenapa tidak diberitakan? Tidak ada yang mengutus. Aneh sekali, saudara. Yesus mengutus kan? Tapi dia berkata, karena nggak ada yang mengutus. Saya pernah sampaikan, saya percaya itu bicara tentang gereja lokal yang harus mengutus pemberita Injilnya. Kenapa tidak banyak gereja mau terlibat? Saya mau beritahu, Injil itu very costly. Mahal sekali. Kalau Anda merasa itu uangmu, mahal sekali. Kalau Anda tahu itu uangnya Tuhan, lebih enteng. Amen, saudara. Semakin engkau bisa dipercayai, semakin dia beri kepercayaan lebih lagi. Kalau tidak, akan retak. Saudara yang punya persoalan dalam hal keuangan, dalam hal apapun hari ini, akui seperti Simpson mengakui. Engkau Adonaiku Tuhan. Engkau owner dari semuanya. Simpson berkata, You are the owner of my strength. You are the owner of everything. Waktu keluar pengakuan seperti itu, dia terima kepercayaan lagi dari Tuhan. Dan dia akhiri hidupnya dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, Tuhan akan berikan pemulihan kepada setiap kita. Cuman sadari satu hal.
Kita cuma steward, pengelola aja. Dan dia owner dari semuanya. Amen. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, biar pagi hari ini semua kami disadarkan bahwa kami bukan pemilik. Kami hanya pengelola, Tuhan. Dari semua yang Engkau percayakan kepada kami. Bukan hanya soal harta, tapi hidup kami, karunia yang ada pada kami. Semuanya. Kami hanya pengelola. You are the owner. Engkau pemilik, Tuhan. Engkau pemilik yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Tanamkan dalam batin setiap kami akan kebenaran ini. Dan itu akan membuat hikmat Tuhan menguasai kami. Takut akan Adonai. Itulah hikmat. Bless our heart. Berkati hati kami hari ini. Berkati hati kami. Demi nama Tuhan Yesus.